Kiai Haji Ahmad Surur Al-Bugisi Al-Pamanilah yang menerjemahkan kitab Burdah ke dalam bahasa Bugis. Tujuannya agar pesannya lebih mudah dipahami masyarakat. Kiai Ahmad Surur merupakan keturunan generasi ke-6 dari Imataliti Arung Sarasa dan Lasikati Topaleti Ranreng Bentempola. Semasa hidupnya, putra ulama Bugis Al-Allamah Haji Abdul Majid ini mewakafkan dirinya untuk membina umat. Kiai Ahmad Surur adalah imam distrik Pompanua, Kabupaten Bone. Oleh pemerintah, dia diangkat menjadi Kadi Pompanua. Jadi satu-satunya ulama dari sekian banyak daerah kecamatan di Bone itu, dia ditunjuk sebagai Kadi. Dan di mana-mana ada perkara-perkara yang tidak bisa diputuskan dia ke sana. Dia diutus ke sana. Jadi di samping Kadi yang ada di Bone, dialah yang banyak juga berikan wewenang untuk memutus perkara-perkara terutama mengenai pernikahan di beberapa kecamatan yang ada sampai di perbatasan Sinjai, ada namanya di situ Kejuara, sampai di sana itu dia melakukan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan atau kawin lari apa, sehingga menurut nenek saya itu di rumah itu kalau setiap hari ada saja orang yang ada saja orang yang kawin lari dan ditampung di rumah baru diurus. Kan waktu itu belum ada administrasi pernikahan, jadi keputusannya tergantung pada kami. Kiai Haji Ahmad Surur, ulama yang gigih menguatkan tradisi Islam. Untuk menyemarakan pembacaan para sanji, Kiai Ahmad Surur membuat sendiri gendrang atau rebana yang masih terpelihara hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu, termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, Ayah belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Iya.
pasang kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Kiai Haji Ahmad Surur, ulama yang gigih menguatkan tradisi Islam. Untuk menyemarakan pembacaan para sanji, Kiai Ahmad Surur membuat sendiri gendrang atau rebana yang masih terpelihara hingga kini. Melalui pendekatan kedua tradisi budaya inilah, Kiai Haji Ahmad Surur Al-Bugisi Al-Pammani melakukan syiar agama Islam di Bone Utara dan sekitarnya. Pendekatan budaya tradisi Mambureda dan Mabara Sanji atau pembacaan para sanji merupakan cara Kiai Ahmad Surur untuk membentengi masyarakat dari pengaruh budaya kolonial Belanda. Kiai Haji Ahmad Surur yakin tradisi Mabara Sanji dan Mamburenda ini mampu merekatkan ukhuwah Islamiyah, sekaligus menjadi media komunikasi penyampaian wawasan keagamaan kepada masyarakat. Berdasarkan catatan harian beliau pada periode 1925 sampai 1932, ada beberapa hal yang saya bisa simpulkan. Yang pertama, beliau melakukan integrasi antara budaya yang dibawa oleh pendatang Hadramaut, keturunan dari Syekh Abdullah Bafaddal yang menyebarkan Islam di Bone Utara, dengan tradisi di masyarakat. Kenapa beliau melakukan hal ini? Karena pada saat itu ketika Pompono menjadi ibu kota Afdeling Bone, pejabat-pejabat Belanda seringkali melakukan pesta, di mana Andre Gurutta Ahmad Surur menganggap bahwa pesta ini memungkinkan menggerus nilai-nilai yang ada di masyarakat.
Sehingga kemudian Andre Guru Ta Ahmad Surur melakukan akulturasi budaya hadra yang dibawa oleh pendatang dari Hadramaut itu, kemudian diintegrasikan dengan tradisi masyarakat di Pompanua yang dianggap senafas dengan Islam. Beliau kemudian membuat genderang yang diameternya kurang lebih 50 cm, terbuat dari akar pohon, dan tradisi magendrang ini mewarnai setiap hajatan masyarakat, dari kelahiran, kemudian pernikahan, turun menebar benih, kemudian panen, dan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan lainnya. Dan sebelumnya diawali dengan pembacaan barzanji dan burda dari kalangan ibu-ibu. Ini yang beliau lakukan dalam rangka membentengi masyarakat dari pengaruh budaya yang dicoba diinfiltrasikan oleh pejabat-pejabat Belanda pada masa itu, pada awal 1900. Kemudian sekaligus juga sebagai upaya untuk menguatkan nilai-nilai masyarakat. Kiai Haji Ahmad Surur juga aktif menggelar pengajian-pengajian dan merintis pembangunan masjid, serta mengembangkan madrasah yang dirintis oleh kakeknya, Syekh Haji Abdul Hayy Madrasah. Untuk mengembangkan agama yang dipelajari di Mekah, maka beliau ada seorang Arab namanya Syekh Tafaddal, itu yang mengajak dia supaya bahkan diberikan lokasi di satu tempat namanya Kampung Baru. Nah, disitulah beliau bikin langgar, tempat salat, dan disitulah di samping mengajarkan anak-anak di rumah, yang diajar itu keluarganya saja dulu. Ada iparnya, ada ya orang-orang dekat di situ yang belajar agama. Pada masa itu, pengajian memegang posisi sentral dalam melahirkan pemuka-pemuka agama, misal parewasyara, yaitu imam, khotib, dan doja. Sebelum Syekh Abdul Hayy berangkat ke Mekah, beliau membina pengajian di rumahnya. Kemudian sepulang anaknya setelah bermukim selama 20 tahun di Mekah, itu kemudian pengajian itu dilanjutkan oleh anak-anaknya. Kemudian setelah Abdul Majid pulang dari Mekah, pengajian tersebut dilanjutkan lagi oleh Abdul Majid. Dan sepeninggal Abdul Majid, pengajian yang dirintis oleh leluhurnya itu kemudian juga dilanjutkan oleh Andre Guru Ta Ahmad Surur. Apa peran penting daripada pengajian ini pada masa itu? Bahwa pada masa itu belum berdiri lembaga pendidikan formal seperti Madrasah Arabia Islamiyah di Bone, juga Madrasah Asadiyah di Sengkang, sehingga calon-calon parewasyara baik pada unsur imam, qadi, imam maupun khatib itu dibentuk dari halakah-halakah atau pengajian-pengajian yang dibina oleh ulama-ulama Bugis di rumahnya atau di masjid. Inilah kemudian menjadi inkubator lahirnya calon-calon parewasyara yang ke depan menggantikan peran guru-gurunya di tengah masyarakat. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, merupakan rujukan pendidikan vokasi dan profesi tenaga kesehatan paling berpengaruh di kawasan tengah dan timur Indonesia. Poltekkes Kemenkes Makassar dalam mewujudkan visi misinya sebagai institusi pendidikan kesehatan dengan keunggulan pada kesehatan, perkotaan atau urban health. Di masa pandemi COVID-19 ini, Poltekkes Kemenkes Makassar tetap mampu menjamin mutu lulusannya sebagai tenaga kesehatan yang akan bekerja baik dalam dan luar negeri. Tetap survive menghadirkan output tenaga kesehatan dengan standar mutu dan kualitas berdasarkan jaminan akreditas institusi dan PT.
atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar mengelola 8 jurusan. Di antaranya informasi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Makassar bisa diakses di Poltekkes Kemenkes Makassar. Pilihan terbaik untuk menjadi tenaga kesehatan yang profesional dan unggul di Indonesia. Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Milka? Bukan. Malaika.